Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Saputra dengan NIM 1052-21299 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Lokal IP 1D. Ingin mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Ibu dosen pengampu Ibu Mariatul Kiptiah S. Sos MIP. Baiklah, adapun materi yang akan saya presentasikan atau materi pembelajaran kita pada siang hari ini adalah 1. Filsafat, 2. Struktur dan peran ilmu, 3. Sosiologi, 4. Manusia sebagai makhluk hidup, individu, sosial dan budaya, 5. Proses sosial dan instruksi sosial, 6. Masyarakat dan kebudayaan, 7. Antropologi, 8. Ilmu politik, 9. Ilmu hukum, 10. Ilmu sejarah, 11. Ilmu ekonomi, 12. Ilmu geografi, 13. Ilmu psikologi. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu filsafat. Filsafat adalah induk dari segala ilmu yang mempunyai beberapa pandangan. Di antaranya adalah idealisme, menghormati budaya; humanisme, mengutamakan kemerdekaan; rasionalisme, pengetahuan dari akal; empirisme, pengetahuan dari pengalaman; kritisme, kebenaran yang tidak perlu diuji; konstruktivisme, konstruksi dari individu itu sendiri. Baiklah teman-teman, kita masuki pembelajaran yang selanjutnya, yaitu struktur dan peran ilmu. Struktur adalah bagian dari objek yang disusun, sedangkan struktur ilmu adalah konsepsi yang membatasi konsepsi pokok masalah yang diselidiki. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya. Baiklah, materi selanjutnya, sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan pengaruh timbal balik. Objek formal adalah ditekan pada manusia sebagai makhluk sosial. Objek material adalah membahas kehidupan sosial, gejala sosial, dan proses hubungan antar manusia. Baiklah, materi selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk individu, sosial dan budaya. Manusia sebagai makhluk individu adalah manusia yang merealisasikan potensi diri baik secara jasmani maupun rohani. Manusia sosial adalah manusia sebagai warga negara. Manusia kebudayaan adalah manusia yang mendayungkan akal budi demi kebahagiaan. Baiklah, kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu proses sosial dan integrasi sosial. Proses sosial adalah suatu integrasi atau suatu hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan integrasi sosial adalah hubungan antar perorangan. Materi selanjutnya adalah masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan adalah unsur yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Melalui kebudayaan, suatu peradaban manusia dapat dikendalikan dan diamati dalam jangka waktu yang tak terbatas. Dalam seperangkat kebudayaannya, terdapat beberapa hal yang menjadi dasarnya. Beberapa hal tersebut antara lain meliputi nilai, akal, budi, moral, tujuan, hingga adat istiadat. Adat istiadat yang sering kita jumpai di daerah masing-masing. Baiklah, adapun materi kita yang selanjutnya, yaitu antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam atau seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Adapun hubungan antropologi dengan ilmu pemerintahan adalah memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum ataupun menyeluruh. Baiklah, adapun materi kita yang selanjutnya, yaitu ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari suatu segi dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Adapun hubungan
ilmu politik dengan ilmu pemerintahan adalah ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen politik sesuai dengan sistem politik, sedangkan ilmu politik mempelajari security dan suatu sistem politik, sehingga politik bisa dikatakan lebih luas fokusnya. Baiklah, kita masuki materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang ilmu hukum. Ilmu hukum adalah mata pelajaran yang berpusat pada praktek hukum. Ilmu hukum mencakup bidang yang luas meliputi hak asasi manusia, hukum kepemilikan hingga hukum perdagangan. Adapun hubungan antara ilmu hukum dan ilmu pemerintahan adalah ilmu pemerintahan membahas tentang menyelenggarakan kebijakan atau peraturan serta kebijaksanaan kepada masyarakat, sedangkan ilmu hukum membahas aturan serta peraturan yang ada dan diterapkan di masyarakat. Baiklah, adapun pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Adapun hubungan ilmu sejarah dengan ilmu pemerintahan adalah perkembangan pemerintah dan kejadian di masa lampau. Pada pemerintah merupakan salah satu hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu sejarah. Baiklah, kita masuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Adapun hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu pemerintahan adalah menimbang manfaat tentang suatu negosiasi yang bersifat menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat luas. Baiklah, adapun materi kita yang selanjutnya yaitu ilmu geografi. Ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta integrasi antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuknya pola ruang tertentu. Adapun hubungan ilmu geografi dengan ilmu pemerintahan adalah negara kepulauan karena terpisah, maka untuk efisiensi kerja dalam sistem pemerintahannya sebaiknya dilaksanakan desentralisasi negara kontrisme, mudah dilaksanakan pengawasan dan relatif mudah pula transportasi. Maka dalam sistem pemerintahan sebaiknya dilaksanakan sentralisasi negara yang penduduknya homogeni cenderung untuk melaksanakan sentralisasi, sedangkan yang penduduknya heterogen cenderung untuk melaksanakan desentralisasi. Oke, baiklah, kita masuki materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang ilmu psikologi. Ilmu psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Adapun hubungan ilmu psikologi dengan ilmu pemerintahan adalah kegunaan psikologi, khususnya psikologi sosial, dalam analisis pemerintah. Jelas dapat kita ketahui apabila kita sadar bahwa ada analisis sosial. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.